Halo, selamat pagi. Oke, kita jumpa lagi bersama saya yaitu Bu Yaya. Di sini saya akan melakukan tugas 2 di mana di sini ada di program pembelajaran ada 4 pertanyaan yang kita akan sharing-sharing dan yang sharing-sharing ya di sini. Oke, sebelum saya menjawab pertanyaan dan sebelum saya untuk sharing-sharing, mari kita nyanyi dulu lagu Bayu yang aku suka bimba. Aku suka bimba a i u e o, suka bimba a i u e o. Siapa tahu yang ini huruf apa? A. Siapa tahu yang ini huruf apa? I. Sekali lagi, yang ini huruf apa? A, I, U, E, O. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan pertama ya, yaitu apa yang sahabat pahami tentang dasar hukum dalam menerapkan metode IPA ya. Dan di sini dasar hukum merupakan ketentuan yang secara jelas dapat dimengerti maksud dan tujuannya sebagai bentuk sebuah tindakan hukum atau norma hukum yang menjadi dasar bagi setiap tindakan hukum. Dan sedangkan dasar hukum dalam menerapkan metode IPA ini adalah ketentuannya yang dapat dipahami tujuannya yang menjadi landasan dalam menerapkan metode IPA ya, dan akan memiliki dampak jika tidak dipahami dan diterapkan dengan benar. Dasar hukum dalam menerapkan metode IPA ini akan melahirkan metode IPA gitu ya. Dasar hukum metode IPA ini ada 2 juga ya, dimana yaitu ada anak dan teori belajar dalam psikolog pendidikan gitu ya, dimana hak anak ini berdasarkan konvensi hak-hak anak PBB terdapat 10 hak anak. Salah satu hak anak yang sejalan dengan IPA AIWO adalah hak bermain dan hak mendapatkan pendidikan. Undang-Undang RI juga nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak juga sejalan dengan 7 nilai dasar IPA ayat kedua yang berbunyi bahwa setiap anak adalah anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa yang diamanahkan kepada setiap orang dewasa ya, seperti itu. Dan selain ayat kedua juga di dalam 7 nilai dasar ayat kelima juga tercantum bahwa bimbingan minat belajar anak bimbel merupakan hak anak sekaligus kewajiban setiap orang dewasa ya. Terus anak ini menjadi dasar hukum dalam menerapkan metode IPA karena anak kan terlahir sebagai pembelajar gitu ya. Untuk menjadi pembelajar maka harus menunjukkan belajarnya dengan cara yang digunakan adalah dengan membimbing ya. Karena tadi itu belum bisa membimbing seperti apa gitu, yaitu membimbing dengan cara proses belajar yang sangat menyenangkan bagi anak ya. Dan ketika orang dewasa itu tidak paham dan tidak menerapkan paradigma IPA, maka hak anak tidak akan terpenuhi dan dampaknya orang dewasa akan merasakan hal seperti itu ya. Dan adapun teori belajar dalam psikologi pendidikan ya, di mana ada ketiga hukum ini saling berkaitan satu sama lain dalam menumbuhkan minat kuadrat pada anak, di mana ada the law of effect, yaitu hukum sebab akibat, di mana ketika kita melakukan sesuatu kegiatan yang menyenangkan maka akibatnya akan selalu diulang ya. Contohnya ketika motivator membimbing anak dengan cara yang menyenangkan maka anak akan senang mengulangi kegiatan bermain sambil belajar seperti itu. Dan respon positif yang diterima oleh anak juga tersebut menambah kesenangannya, dan dari pengalaman yang menyenangkan itu anak tersebut semakin bersemangat gitu ya, untuk mengulang kembali dengan senang
otomatis dia akan mengulanginya dengan tekun dan senang hati gitu ya, karena kan proses pengulangan tersebut akan membuat orang tersebut semakin mampu dan hal memasak ditandai dengan tidak lagi melihat resep gitu saat proses memasak, karena hal tersebut sering diulang-ulang jadi hafal deh. Hello, di sini sudah ada tiga pertanyaan tugas buat pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan belajar sambil bermain. Belajar sambil bermain dunia anak itu adalah dunia bermain, di mana kita tidak boleh merenggut atau mengambil hak anak tersebut. Jadi kita menerapkan juga di dunia ini ada belajar sambil bermain seperti itu ya. Apalagi apalagi kan kalau zaman sekarang itu kan zaman juga gitu ya, banyak anak kecil yang pegang HP internet, jadi kadang dari dampak negatif globalisasi elektronik ini bagi anak-anak itu kadang matanya gitu kan yang jadiin, atau misalkan dia pencet-pencet sembarangan, atau misalkan yang banyak lagi gitu ya selain HP ibunya, atau jatuh atau apa gitu ya, seperti itu. Jadi bermain begatnya ini kadang kan belum bisa menyeimbangkan gitu, harus gimana nih dipergunakannya, namanya anak kecil ya. Terus mitos juga belajar itu beban katanya gitu ya. Terus membosankan apa sih belajar gitu ya bagi anak kecil, aku tuh kayaknya bermain mah atau apa gitu ya, seperti itu. Dan di Bunda Ayo ini hadir dengan konsep bermain sambil belajar gitu, memenuhi hak anak itu mendapatkan pendidikan tanpa merampas kesenangannya untuk bermain, kan anak akan memiliki kesan positif gitu ya terhadap mata belajar gitu, sehingga saat dihadirkan apa yang demikian pesan seperti ini, anak akan mampu menggunakan teknologi tersebut gitu ya anak belajarnya, karena kan kemajuan teknologi juga kan dapat berdampak positif juga ya bagi anak gitu ya, karena banyak ilmu juga pengetahuan yang bisa kita dapatkan di sana. Tadi kan namanya anak kecil dia belum bisa mengambil mana yang baik dan mana yang buruk gitu ya, karena kan dia belum bisa memfilter gitu kan ya, jadi harus tetap diarahkan oleh orang tua. Terus rendahnya juga minat baca dan minat belajar di Indonesia ya. Di Indonesia ini banyak belajar dan bersumber belajar ya. Jika belajar saja tidak suka, bagaimana dengan membaca buku gitu ya, gitu kan ya. Tapi selalu membosankan gitu ketika anak dibimbangkan, maka anak bukan hanya bisa baca tapi juga mengerti makna yang dibaca gitu ya, karena minat belajar dan semakin meningkat, minat baca pun akan mengikuti sehingga kemampuan membaca akan meningkat secara luar biasa. Dan memang itu adalah masa golden age ya, dimana masa terbaik bagi perkembangan otak anak gitu. Dan pikirannya itu anak sebagai belajar di usia ini, anak akan menerapkan ilmunya dan perilaku yang diberikan oleh lingkungan sekitarnya gitu ya. Sedangkan critical thinking anak sangat baik gitu, karena dia bisa kritisnya tidak akan terlalu ketika anak dewasa nanti. Dan proses maka akan terbentuk karakter minat belajar sehingga anak dapat menjadi generasi dan ada pula yang ketiga adalah law of readiness, di mana hukum kesiapan. Nah, ini adalah ketika seorang semakin mampu, maka semakin siap dan terampil, serta prosesnya pun akan semakin menyenangkan. Dampaknya akan menumbuhkan minat belajar yang menggelora gitu ya. Anak minat kuadratnya itu jadi berkuadrat dari kuadrat gitu ya, sehingga akan tumbuh rasa bahagia yang berdampak sukses. Dan pandemi ini juga menjelaskan tentang kesiapan individu dalam melakukan sesuatu. Yang dimaksud dengan kesiapan adalah kecenderungan untuk bertindak seperti itu ya. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang pertanyaan yang ketiga, yaitu
learning bagi anak. Dan kalau anak itu jadi mau belajar karena keinginannya sendiri dan pemaksaannya yang tadi seperti saya tadi bilang, dan proses pendidikan harus berbasis cinta dan kasih sayang agar setiap anak dapat merasakan bahagia dalam proses belajarnya sehingga anak menjadi senang belajar. Jadi jangan ada paksaan, misalkan anak bisa dikit jadi ngomong gitu, bisa aja gitu. Kita harus ikhlas dan sabar untuk mengajarkan melakukan evaluasi afeksi setiap saat. Pastikan semua anak menjadi senang gitu ya, semangat dan antusias melakukan kegiatan bermain sambil belajarnya. Dan motivator juga harus mampu menciptakan learning gitu ya setiap saat. Tidak boleh sedikit pun anak merasa terpaksa atau dipaksa gitu ya. Jika anak belum tertarik, motivator harus mampu mengarahkan anak dengan cara mengajaknya gitu, melakukan kegiatan yang disukai sambil terus diberikan motivasi gitu ya, dan dicari solusinya itu pengen gimana ini anak gitu kan, seperti itu. Dan indikator tercapainya fun learning ini bisa dilihat ya sama kita dievaluasi gimana sih sikap dan ekspresi yang ditunjukkan oleh anak ketika belajar gitu kan. Anak menunjukkannya sikap senang atau semangat dan antusias melakukan kegiatan bermain sambil belajar ini. Jadi misalkan mau dia tuh bosan misalkan gitu ya, nggak bersemangat misalkan, jadi itu bisa dilihat ya. Terus motivator juga menikmati proses pembimbingan anak dalam kegiatan bermain sambil belajar ya. Harus sambil ini senang gitu kan ya. Dan untuk penerapan minat belajar akan tumbuh ketika proses belajar dilakukan dengan sepenuhnya menyenangkan dan dapat learning, maka wajib menerapkan small step system dan individual system karena sesuai dengan nilai dasar Bimba ayat keempat yang berbunyi bahwa pendidikan secara bertahap small step system dan dengan pendekatan individual system merupakan syarat mutlak untuk pelaksanaan pendidikan ya. Dan yang kedua di sini metode Bimba ini yang kedua adalah small step system, di mana proses belajar yang dilakukan secara bertahap. Motivator harus dapat memberikan kegiatan yang sesuai dengan kemampuan masing-masing anak ya, karena setiap anak itu pasti berbeda-beda cara pemahamannya, cara pendekatannya gitu, seperti itu. Dan contohnya anak belum mau duduk tenang gitu, apa yang harus kita lakukan nih gitu, cari tahu caranya, apa kesukaan anak tersebut, kemudian ajak anak melakukan kegiatan yang dia sukai dulu gitu agar dia tertarik gitu ya. Buat anak tertarik terlebih dahulu, berikan reward agar anak semakin bersemangat gitu ya. Karena kan tujuan dari adanya metode small step system ini adalah agar proses belajar yang menyenangkan dapat tercipta gitu kan ya. Semua anak senang gitu, bahagia, dan dapat menikmati kegiatannya karena tidak mungkin menyenangkan jika tidak bertahap seperti itu. Dan biasanya untuk penerapan small step system ini dengan wajib menerapkan individual system, membimbing sesuai dengan keadaan masing-masing anak. Motivator harus mengetahui kemampuan masing-masing anak ini sehingga dapat memberikan proses belajar yang sesuai kan. Dan ada juga yang ketiga adalah individual system dan metode ya, metode ini di mana proses belajar yang berpusat pada anak sebagai subjek belajar. Pendekatan yang dilakukan sesuai dengan keadaan masing-masing anak. Anak berperan sebagai subjek belajar. Artinya itu adalah anak berperan aktif dalam proses bermain sambil belajar. Maka berperan memberikan motivasi dan apresiasi kepada anak agar semangat belajarnya gitu semakin hari semakin gelora gitu, serta memfasilitasi memberikan kegiatan bermain sambil belajar ya
dapat dilakukan secara bertahap small step system, karena tidak mungkin bertahap jika proses belajarnya dilakukan secara klasikal ya. Dan untuk penerapannya ini individual system ini adalah dengan tidak memperlakukan anak secara klasikal ya. Lakukan pendekatan yang berbeda sesuai dengan karakter dan kesukaan masing-masing anak. Ada pun cara yang dapat dilakukannya ya. Biasanya motivator itu harus mempelajari dan mengenai karakter setiap anak pendidiknya gitu kan, agar dapat melakukan pendekatan sesuai dengan karakter masing-masing anak. Terus motivator juga harus mencari tahu gitu apa gitu, karena kan setiap anak pendidikannya itu pasti berbeda-beda, dan agar dapat mengarahkan anak melakukan kegiatan apa yang dia suka, sehingga kan anak tertarik melakukan kegiatan bermain sambil belajar ini. Dan satu langkah ada di depan anak agar kita dapat melakukan langkah antisipasi dan selalu berikan reward dengan situasi afeksi setiap saat. Dan yang keempat ada variation skill, di mana kemampuan yang harus dilakukan setiap motivator dalam memvariasikan antara aspek belajar dengan kegiatan belajar yang meliputi seperti kemampuan afektif, yaitu kegiatan yang berkaitan dengan hati dan perasaan, berupa suka atau tidak suka gitu kan ya, senang atau tidak senang, seperti kegiatan bernyanyi, berdialog, berdongeng, dan bercerita. Dan kemampuan kognitif juga bisa, yaitu kegiatan yang berkaitan dengan kerja otak atau kecerdasan, seperti kegiatan membaca dan berhitung. Dan kemampuan psikomotorik juga, yaitu kegiatan fisik yang berkaitan dengan penggunaan anggota tubuh. Psikomotorik dibagi menjadi dua juga ya di sini, yaitu ada motorik kasar dan ada motorik halus, di mana motorik kasar ini kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tangan dan kaki seperti menangkap, melempar, dan menari gitu ya. Kalau misalkan motorik halus itu kayak kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan jari tangan seperti mewarnai, menarik garis, dan menulis. Bimba A I U E O menggunakan kemampuan motorik halus dalam proses belajar ya. Alasan dan tujuannya itu apa? Karena anak mempunyai rentang konsentrasi yang pendek, mudah teralihkan, dan cepat bosan pada satu kegiatan. Jadi tujuannya itu agar anak tidak merasa bosan, semakin tertarik, biar semakin tertarik, semakin bersemangat dan antusias dalam kegiatan bermain sambil belajar. Dan cara penerapan variation skill adalah dengan memvariasikan aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik, namun perlu menghindari kegiatan dalam satu aspek berturut-turut kecuali anak menyukai kegiatan tersebut. Jadi kita kalau misalkan anak udah gak mau belajar, atau misalkan pengen ngejawabin cuma satu aja, ya nggak apa-apa, satu aja gitu. Kalau misalkan untuk pertanyaan kita berikan nggak mau 3, pengen 2 aja, bisa 2 aja. Jadi jangan memfasilitasi seperti apa yang dia mau. Dan dalam variation skill ini kita mengenal istilah teori Bandul, di mana kegiatan utamanya adalah kegiatan bermain baca-bacaan. Mengapa disebut teori Bandul? Karena Bandul mempunyai sifat yaitu selalu kembali ke tengah gitu kan ya. Jadi dalam analoginya ketika ketika kita melihat jam Bandul bergerak dari tengah kemudian ke samping kanan dan selanjutnya akan kembali lagi ke tengah, lalu Bandul yang bergerak ke samping ke kiri, selanjutnya Bandul akan kembali ke tengah lagi, begitu seterusnya. Jadi teori Bandul ini mempunyai kegiatan prioritas atau kegiatan utama yang lebih banyak dilakukan dibanding dengan kegiatan selingan. Dan kegiatan prioritas dalam teori Bandul yaitu berbahasa Bimba, bermain modul baca Bimba A I U E O, dan membaca buku cerita. Sedangkan kegiatan selingan dalam teori Bandul yaitu mewarnai, menulis, menarik garis, dan matematika. Dan contoh penerapan teori Bandul ini yaitu motivator wajib berupaya mengarahkan anak bermain baca-bacaan bersama-sama dengan cara yang menyenangkan sesuai dengan kemampuan masing-masing anak. Terus motivator juga membimbing anak melakukan kegiatan selingan dengan durasi yang tidak terlalu lama. Juga hal wajib yang harus dilakukan selama proses bermain dan belajar, yaitu motivator mengarahkan anak berperan aktif dalam kegiatannya, berikan reward, juga evaluasi afeksi,
setiap saat, juga evaluasi kognitif. Karena manfaat banget ya untuk menerapkan metode Bimba ini, gitu kan ya. Karena proses bimbingan kepada anak dengan cara sepenuhnya menyenangkan atau fun learning, maka akan mau mengulangi kembali kegiatan tersebut tanpa paksaan dari siapapun. Hal ini disebut juga dengan the law of effect. Jika anak sering mengulang, maka anak sering latihan sehingga anak semakin mampu dan terampil. Hal ini disebut dengan the law of exercise. Jika sudah mampu dan terampil, maka akan jadi siap gitu ke tahap selanjutnya, dan proses belajar pun akan semakin menyenangkan. Hal ini disebut juga dengan the law of readiness. Jika sudah siap, maka tumbuh minat kuadrat, minat bergelora atau minat kuadrat sehingga akan menjadikan generasi pembelajar mandiri sepanjang hayat yang bahagia, berdampak sukses. Dan dampak kalau tidak menerapkan metode Bimba ini, jadi anak tuh merasa belajar itu beban gitu kan ya, bosen, terus pengen main game gitu, males belajar gitu kan ya, atau menjadi generasi jadi benci belajar gitu ya. Sekarang saya akan menjawab pertanyaan yang keempat, bagaimana hubungan antara fun learning dengan bahagia. Dimana fun learning ini kan kita sudah tadi jelaskan ya, proses belajar yang menyenangkan bagi anak. Proses belajar yang dilakukan dapat memberikan kesenangan, menjadi nyaman gitu kan, kebahagiaan anak bagi anak. Tidak boleh sedikit pun anak merasa terpaksa gitu, menjadi sesuatu yang mampu memberikan pengalaman yang positif bahwa belajar itu menyenangkan, sehingga kan anak senang gitu, tertarik dan semangat untuk belajar gitu ya. Dan sedangkan bahagia itu bahagia memiliki arti, yaitu keadaan atau perasaan senang dan tentram, bebas dari segala yang menyusahkan. Bahagia tidak berwujud hanya ada di dalam hati. Bahagia harus dirasakan oleh setiap manusia secepat tidaknya dan selamanya. Jadi alasan kita harus merasa bahagia karena bahagia merupakan tujuan utama dari seorang manusia. Saat kita telah merasakan bahagia, dampaknya hidup kita akan jauh lebih sukses dari sebelumnya. Dan fun learning dengan bahagia tentunya saling berhubungan, karena dampaknya hidup kita akan jauh lebih sukses dari sebelumnya.